Mira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bil khusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala dalam tema melanjutkan pembahasan terakhir kita, yaitu 5 kiat memiliki hati yang qanaah. Telah kita bahas di pertemuan yang lewat 2 kiat. Ya, 2 kiat. Sebelum kita lanjutkan mungkin bisa disebutkan 2 kiat tersebut, Mas Win. Mas apa? Nih, Mas Win kan? Yang kiat pertama apa, Mas? Hah? 5 saat ujian. Iya, sebelahnya berarti. Loh, kok enggak ada sampingnya? Pembahasan terakhir kan kiat hati qanaah. Ya, ada 5 kiat, kita sudah bahas 2. Ya. Ya, yang pertama adalah sederhana dalam hidup. Ya. Tidak boros. Ya. Bisa menikmati semua makanan. Ya, puas dengan semua makanan yang ada dan tersedia. Tidak harus makan dengan makanan tertentu yang dimaui, namun apa yang ada itu bisa dimakan. Kemudian kiat yang kedua sampingnya, ya, tidak terlalu cemas dengan masa depan. Kemudian supaya kita tidak terlalu cemas dengan masa depan, kemarin kita bahas ada 3 kiat supaya kita tidak terlalu cemas dengan masa depan. Tolong sebutkan 3 kiat tersebut, Mas. Mas siapa ini? Oh, kemarin absen ya belakangnya. Ada catatannya, Mas? Yang pertama sabar. Bukan nih. Bukan nih. Belakangnya. Ya, pendek angan-angan. Jangan beranggapan dan berkeyakinan umur saya masih panjang. Ya, boleh jadi besok mati. Maka orang itu tidak akan terlalu cemas dengan masa depan, manakala pendek angan-angan mati, sehingga yang lebih dipikirkan adalah persiapan untuk mati. Orang yang cemas dengan masa depan itu adalah orang yang panjang angan-angan. Saya masih berumur sampai 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Gimana nasib saya 5 tahun ke depan, gimana makan saya di 10 tahun ke depan. Ya, maka yang pertama supaya tidak mudah cemas dengan masa depan,
adalah pendek angan-angan. Kemudian yang kedua belakangnya tidak mengejar rezeki masa depan atau yakin bahasanya rezekinya itu pasti datang. Rezeki yang Allah takdirkan untuknya pasti datang. Yakin itu. Bahkan rezeki itu bisa mengejar orang sebagaimana kematian mengejar orang. Orang sembunyi di tempat sesempit apapun mati akan datang. Demikian juga rezeki seseorang. Kemudian yang ketiga, sampingnya. Godaannya apa? Godaannya apa? Sampingnya dilengkapi, godaannya apa? Membisikkan kemiskinan. Menyadari bahasanya yang nakut-nakuti dengan kemiskinan, susah hidup, itu godaan setan. Dan jangan turuti godaan setan. Ini kiat qanaah yang kedua. Tidak terlalu ragu atau bingung dengan masa depan dengan tiga kiat di atas. Kemudian kita lanjutkan di kesempatan kali ini kiat yang ketiga. Seorang itu seorang itu dan semoga itu adalah kita itu akan menjadi orang yang qanaah manakala menyadari bahasanya dalam qanaah itu terdapat kemuliaan. Kemuliaan karena istighna, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada bersama kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk real merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan apa yang kita miliki adalah bangga dengan apa yang kita punya meskipun itu sederhana. Meskipun itu cuma motor butut, motor jelek, kita bangga dengan motor tersebut. Ini hasil keringat saya, ini hasil jerih payah saya. Maka bangga dan menikmati. Maka itu ciri orang yang qanaah. Bangga dengan nikmat yang Allah berikan, bangga dengan apa yang dimiliki. Dan konsekuensi bangga dengan apa yang dimiliki, bangga dan cinta dengan apa yang dipunyai adalah tidak mudah pinjam milik punya orang. Karena merasa punya orang itu lebih bagus. Akhirnya suka pinjam. Orang yang bangga dengan motornya, meskipun itu motornya jelek, dia tidak akan suka, tidak akan punya hobi pinjam motor orang yang dianggap bagus, motornya si A yang dianggap bagus, motornya si B yang dianggap wah, motornya si C yang dianggap baru. Tidak akan bermudah-mudah. Pinjam punya orang setelah betul-betul punyanya sendiri, punyanya sendiri bermasalah. Mau dihidupkan kok mati. Padahal ada perlu, akhirnya pinjam punya orang. Orang yang bermudah-mudah untuk pinjam punya orang lain yang dirasa lebih bagus, itu jadi indikator kalau dia tidak bangga dengan apa yang dimiliki. Dan tidak bangga dengan apa yang dimiliki ini bertentangan dengan qanaah. Karena qanaah merasa puas dengan apa yang Allah berikan, itu akan membuahkan cinta dengan barang milik sendiri. Ketika
orang yang qanaah dia bangga dengan misalnya alas kakinya, sandalnya, meskipun sandal yang sederhana, sandal jepit sederhana, sehingga dia tidak akan bermudah-mudah untuk pinjam sandal orang. Wah, ini lebih keren, saya mau coba. Ini alas kaki milik orang. Itu orang yang qanaah. Merasa dan meyakini bahwasanya dengan qanaah itu mulia. Mulia karena istirna, merasa cukup dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, cinta dengan apa yang dimiliki. Kemudian menyadari bahwasanya tamak dan rakus itu berbuahkan kehinaan. Lawan dari qanaah itu tamak dan rakus. Dan supaya kita menjadi orang yang qanaah, menyadari bahwasanya tidak ada dalam qanaah kecuali sekedar bersabar. Yang perlu dilakukan kalau mau jadi orang yang qanaah adalah sabar anil mustabihat wal fudul, hal-hal yang tidak jelas halalnya dan hal-hal yang mubah yang berlebihan. Jadi perlu disadari, perlu diingat bahwasanya qanaah itu intinya adalah sabar. Sabar dari hal-hal yang tidak diperlukan, namanya fudul. Sabar dari barang-barang yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Sabar ya barang-barang yang itu sekedar keinginan dan bukan kebutuhan. Demikian juga sabar dari hal-hal yang tidak jelas kehalalannya. Di samping nanti akan dapat ganjaran di akhirat. Orang yang qanaah akan dapat pahala di akhirat. Ini menjadi motivasi hati untuk qanaah. Dan siapa yang tidak memilih kemuliaan yang ini didapatkan dengan qanaah, nerima ing pandum, merasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dan lebih memilih keinginan, maka dia adalah orang yang lemah akalnya dan tidak sempurna imannya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi kiat ketiga untuk supaya memiliki hati yang qanaah, yaitu meyakini bahasanya dengan qanaah akan mulia. Dan kebalikan dari qanaah, rakus, tamak itu berbuah hina. Dan qanaah itu ya simpel saja, sabar. Dengan sabar dari hal-hal yang tidak diperlukan meskipun itu diinginkan. Dan sadar bahwasanya di samping mendapatkan kemuliaan di dunia karena qanaah, orang yang qanaah itu akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas tentu akan memilih akan memilih menjadi manusia yang mulia. Semua kita dan menjadi fitrah semua orang pingin mulia, tidak ada yang pingin hina. Semuanya pingin terhormat, tidak ada yang pingin direndahkan dan dihinakan. Kemudian kita berlanjut ke kiat yang keempat, yaitu banyak memikirkan, banyak merenungkan kesenangan hidup yang dirasakan oleh Yahudi, Nasrani, kemudian manusia-manusia yang bukan manusia-manusia yang mulia, atau bahkan di sini disebut dengan manusia-manusia yang dungu. Mereka rata-rata bergelimang harta. Kemudian kita bandingkan dengan keadaan para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Kita dengar perkataan mereka dan kita telaah dan kita ketahui kondisi hidup mereka.
Lantas setelah itu kita ajak akal kita untuk memilih. Apakah mau serupa dengan orang-orang yang hina, ataukah ingin serupa dengan manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari merenung dan melakukan perbandingan ini adalah supaya terasa mudah bersabar dengan yang sedikit dan qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, ini kiat yang keempat. Kiat yang keempat adalah berkaca kepada sejarah gitu, bebasnya demikian. Sejarah dan berkaca dengan kehidupan manusia. Kalau kita lihat kehidupan para nabi, orang-orang saleh yang kita yakini mereka ini orang-orang mulia, hidup mereka penuh dengan kesederhanaan. Bahkan sebagiannya berada dalam kondisi-kondisi kekurangan. Bagaimanakah Nabi dan para sahabat sering kelaparan, mengikat batu di perut untuk menahan lapar. Kemudian kita bandingkan dengan orang-orang kafir. Kalau di zaman Nabi, bangsa Romawi, bangsa Persia, mereka bergelimang harta dengan kemewahan. Lantas kita merenung dan berpikir, mana yang lebih mulia? Mencontoh hidupnya, mencontoh para nabi, orang-orang saleh, ataukah mencontoh orang-orang kafir dan orang-orang yang rusak agamanya, yang seringkali kehidupan mereka bergandengan dengan kemewahan dan kekayaan hidup. Maka tentu kita akan memilih menjadi atau menyerupai manusia-manusia mulia. Kalau demikian keadaannya, maka ini bisa menguatkan kesabaran kita. Ketika ternyata kondisi hidup kita pas-pasan. Ternyata gaji kita cuma sekedar UMR. Itu ya karena saya ingin mencontoh kesederhanaan para nabi, kesederhanaan orang-orang soleh. Tetap rajin kerja, namun ternyata ketika hasilnya bukan hanya ya hasilnya ngepas, ya, tidak berkeluh kesah, namun tetap gembira, tetap happy. Gimana cara menghibur diri? Tetap gembira, happy, nerimo ing pandum, puas dengan apa yang ada dan dimiliki. Kita hibur diri kita dengan keadaan para nabi. Kemudian perlu diketahui bahasanya bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini, kalau kemuliaan itu tolak ukurnya adalah bersenang-senang, maka kita kalah dengan hewan. Manusia itu kalah dengan hewan. Kalau yang disebut kemuliaan itu adalah bersenang-senang dalam makan, maka binatang lebih banyak makannya daripada manusia. Lebih banyak makan dan minumnya dibandingkan manusia. Unta itu kalau minum bisa hampir 1 kolam diminum sendirian. Karena unta itu punya kantong minuman di dalam badannya. Dan jika kemuliaan di dunia itu adalah bersenang-senang bolak-balik melakukan hubungan biologis, maka banyak hewan yang lebih semangat dalam masalah itu sehingga lebih berulang kali dalam sehari dibandingkan manusia. Manusia harus pakai obat kuat untuk bisa berkali-kali dalam sehari. Nah, hewan itu secara alami, sebagian hewan itu bisa melakukan hubungan biologis berkali-kali tanpa minum obat kuat. Itu dia kuat sekali. Dia kuat sekali. Manusia lemah, perlu dikasih obat kuat. Nah, itu, maka hal ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan di dunia itu bukan
karena hal-hal semacam itu. Kemudian kiat yang kelima, memahami bahaya menumpuk-numpuk harta. Dan telah kita bahas di pengajian sebelumnya sejumlah bahaya yang harus diwaspadai di balik harta yang melimpah. Dan juga telah kita bahas keutamaan dan pahala orang yang hidupnya sederhana dan pas-pasan. Intinya di kiat yang kelima, seorang itu akan menyadari bahaya bertumpuk-tumpuknya harta dan manfaat hidup pas-pasan apabila senantiasa melihat orang yang lebih rendah daripada dirinya dalam masalah dunia dan melihat orang yang di atas dalam masalah ketaatan, ibadah dan agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Kalau urusan dunia, urusan pakaian, urusan kendaraan, rumah, lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat orang yang di atas. Karena jika yang dilihat orang yang lebih bagus pakaiannya, lebih mewah kendaraannya, lebih mah rumahnya, maka yang terjadi fa inna ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum, kalian akan meremehkan, menihilkan dan menganggap tidak ada atau sangat sedikit nikmat Tuhan kalian. Namun jika suka melihat yang lebih bawah, yang lebih susah, yang lebih ngenes, yang lebih ngepas kehidupannya, maka kita tidak akan menganggap remeh, kecil dan sedikit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi intinya di kiat yang kelima adalah suka melihat yang ke bawah dalam masalah urusan dunia. Kalau urusan akhirat, urusan taat, urusan ibadah, itu yang dilihat yang lebih atas. Kalau urusan rajin sholat, maka yang dilihat yang di atas. Urusan rajin sedekah, maka yang dilihat yang di atas. Jadi kalau masalah semangat baca Al-Quran, maka dilihat yang di atas. Sehingga kita terpacu. Namun melihat di atas ini jangan sampai bikin kendu. Oh ya, kalau dia kan orang soleh, saya sih kalau saya kan enggak seperti itu. Bukan demikian cara berpikirnya. Namun melihat orang yang di atas untuk jadi motivasi, motor, penggerak kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 kiat untuk supaya memiliki hati qanaah. Yang pertama adalah sederhana dalam hidup, namun bukan berarti pelit dengan diri sendiri. Kemudian ya dengan bisa merasa puas dan menikmati semua makanan yang ada dan dimiliki. Kemudian yang kedua, tidak terlalu cemas, risau dengan masa depan. Yakin bahasanya semua orang sudah Allah tanggung rezekinya. Dan rezeki itu akan datang mau ataupun kita tidak mau. Yang ketiga, menyadari kalau orang yang qanaah mulia, orang yang rakus itu hina. Kemudian yang keempat, kita pengen serupa dengan orang-orang yang mulia, para nabi, orang-orang saleh yang kehidupan mereka identik dengan kesederhanaan. Kita tidak ingin serupa dengan orang kafir dan yang lainnya yang seringkali kehidupan mereka itu dekat dengan kemewahan. Kemudian yang kelima, dalam masalah dunia, lihat yang lebih susah.
lihat yang lebih menderita. Banyak mengambil pelajaran dari sekeliling kita. Ketika ada ambulan lewat, alhamdulillah kita tidak di sana. Ketika ada, boleh jadi kita jumpai pengemis di jalan, anak jalanan yang tidak punya rumah gelandangan, maka kita mengatakan alhamdulillah kita tidak berada di sana. Nah, itu 5 kiatnya. Dan 5 kiat ini kalau diperas nanti bisa diringkas menjadi 2 kiat saja. 5 kiat untuk qanaah itu kalau dibuat saripati itu bisa diringkas jadi 2 poin saja. Yang pertama sabar. Poin yang pertama adalah sabar. Sabar dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua adalah pendek angan-angan. Itu tidak merasa berumur panjang. Namun sadar bahwasanya mati itu mudah. Mati itu dekat. Siapa yang punya 2 hal ini mudah untuk qanaah. Dan supaya bersabar, supaya bisa sabar dengan keadaan di dunia, maka hendaknya menyadari bahwasanya maksimal kesabaran di dunia itu adalah cuma hari-hari yang sedikit. Dan jika bersabar maka akan bisa bersenang-senang yang abadi. Di antara kiat penting supaya kita itu bersabar dengan dalam tanda kutip kesusahan hidup, sadari bahwasanya hidup di dunia itu tidak lama. Hidup di dunia itu tidak lama. Sehingga bisa seperti orang yang sakit yang bersabar dengan pahitnya obat karena berharap mendapatkan kesembuhan. Kemudian pembahasan selanjutnya sehingga kita bisa, ya, orang hidup itu boleh jadi berlimpah harta dan boleh jadi harta yang pas-pasan. Masing-masing itu ada ibadahnya. Maka siapa yang Allah takdirkan tidak punya harta, hidupnya pas-pasan, maka supaya tidak punya harta itu jadi indah dan berbuah yang manfaat, maka ibadah orang yang hidupnya pas-pasan adalah qanaah. Namun siapa yang Allah takdirkan dia jumpai harta yang berlimpah di tangannya, maka supaya harta yang berlimpah itu menjadi sumber ganjaran dan kebaikan, maka adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan ibadah kepada Allah dengan kondisi kayanya, yaitu ibadah dermawan. Dan ibadah mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan ibadah suka berbuat baik kepada orang lain. Ya, maka ibadahnya orang yang pas-pasan qanaah. Ibadahnya orang yang berlimpah harta adalah dermawan. Fa inna sakha min akhlaqil anbiya'i. Dermawan itu sifatnya para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang dermawan. Dan perlu diingat, dermawan bagi orang kaya itu bukan satu hal yang mudah. Dermawan bagi orang kaya itu satu hal yang sulit. Karena mengeluarkan
mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar itu bukan satu hal yang enteng. Sebagaimana kita yang tidak punya duit mengeluarkan yang sedikit saja bukan satu hal yang mudah. Oleh karena itu sampai ada sebagian orang yang bertanya, boleh tidak saya bayar zakat dicicil? Kenapa? Karena jika nggak pakai dicicil, bayar zakatnya langsung terasa besar, banyak. Ketika banyak itu berat. Ada orang yang zakatnya kalau dikeluarkan setahun sekali misalnya, zakatnya misalnya 10 juta, zakatnya 50 juta. Kalau dia nunggu cuma bayar sekali di akhir tahun, ngeluarin duit 50 juta. Maka kalau langsung 50 juta terasa berat. Apa itu berat itu? Ya udah unsur pelit gitu kan. Sehingga bertanya, gimana kalau bisa saya cicil per bulan gitu. Sehingga yang dikeluarin enggak terasa banyak. Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya jadi orang kaya itu belum tentu mudah untuk dermawan. Karena mengeluarkan harta dalam jumlah yang banyak itu bukan satu hal yang enteng. Maka jika kita jumpai ada orang kaya bisa berinfak 50 juta, 100 juta. Sadari bahasanya dia manusia mulia. Manusia hebat. Andai kita di posisi dia belum tentu bisa keluar duit sebanyak itu. Dan dermawan adalah aslun min usulin najati, di antara kunci keselamatan. Dari Jabir radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan dari Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Islam adalah agama yang aku ridai untuk diriku, dan tidak ada yang memperbagus Islam kecuali kedermawanan dan akhlak mulia. Maka muliakanlah dia dengan sebab dua hal ini selama kalian bersahabat dan dekat dengannya. Namun ini hadis yang dhaif. Namun bisa kita renungkan di antara kalimat yang ada di sini, tidak ada yang memperbagus Islam kecuali kedermawanan dan akhlak mulia. Orang Islam itu akan terlihat cakep, bahkan yang bikin sesuatu itu cakep dan indah itu akhlak mulia. Dan yang bikin orang itu mulia adalah menjadi muslim. Tapi muslim yang mulia ini tidak akan terlihat indah kalau buruk akhlaknya. Kalau buruk, jelek adabnya. Kalau kasar ucapannya, ngeri, menakutkan tindakannya, kejam, sikap-sikap dan keputusannya. Maka kemuliaan Islam yang ada pada dirinya tidak menyebabkan dia terlihat tampil indah. Yang menyebabkan tampil indah itu akhlak mulia. Dan itu benar adanya. Dan di antara akhlak mulia yang penting adalah dermawan. Yang membuat seorang itu semakin cakep, semakin indah, menawan kalau punya dermawan. Karena akhlak dermawan itu luar biasa, menyebabkan kekurangan banyak orang itu tertutup dengan kedermawanan. Kekurangan, aib, kejelekan orang itu tertutup dengan dermawan. Contoh sederhananya orang yang malas ronda di kampungnya, itu kan kekurangan. Tapi orangnya dermawan. Orangnya tidak datang,
tapi bakminya yang datang. Itu teman-teman rondanya tidak protes. Teman-teman rondanya tidak protes. Karena orangnya tidak datang tidak apa-apa, yang penting bakminya datang. Sehingga kekurangan orang itu, aib orang, jeleknya orang itu tertutup dengan dermawan. Orang memaklumi, ya biarin dia tidur saja, nggak usah ikut ronda. Yang penting ini teh hangatnya muncul, bakmi godoknya keluar, saya tidur aja, tidur, nggak usah ronda. Masya Allah ya. Kalau orangnya tidak keluar, namun bakmi godoknya juga tidak keluar, nah itu jadi bahan empuk untuk jadi bahan obrolan semalaman. Yang ini tentu kita tidak membenarkan hal ini karena ini riba. Tapi lihat kekurangan seseorang, aib seseorang itu tertutup dengan kedermawanan. Itu luar biasanya akhlak dermawan. Yang jelek punya aib dan kekurangan kan berarti jelek. Yang jelek itu jadi indah itu dengan dermawan. Tapi kalau sudah jelek ditambah pelit, gimana? Sudah jelek, sudah punya kekurangan, tambah pelit. Itu sempurna jeleknya. Kemudian di hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajafu an dunubi sakhi, fa innallaha akhidun biyadihi kullama athara." Jauhkanlah diri kalian dari dosanya orang yang dermawan, karena Allah Subhanahu wa taala memegangi dengan tangannya setiap kali orang dermawan itu tergelincir. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, namun hadis yang dhaif, al-jannatu darul askhiyai. Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Wa ma jubila waliyullahi illa ala sakhai. Dan semua ciri khas wali Allah, kekasih Allah itu dermawan. Untuk kalimat yang terakhir ini satu hal yang benar adanya, karena para nabi semuanya dermawan. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu bisa ngasih orang, satu orang itu bisa ngasih kambing sepenuh lembah. Yang ini ratusan ekor kambing. Itu diberikan pada satu orang. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya para wali-wali Allah di antara umatku itu tidaklah masuk surga dengan ibadah, tidak pula dengan puasa, namun masuk surga karena jiwanya dan hatinya penuh dengan dermawan, bersihnya dadanya dan hatinya dari ganjalan dan benci dengan orang, dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Daraqutni. Ini hadis yang dhaif meskipun ya maknanya ya, bisa kita katakan kontennya itu bagus dan ya, tidak masalah. Maka disampaikan di sini sebab masuk surga, ya, tiga sebab masuk surga, dan semuanya adalah amal hati. Ya, pertama dermawan, hati yang dermawan, sehingga mudah baginya bersedekah, berbagi hadiah, ya, neraktir orang, ngasih makan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, salamatus sadr, dada yang bersih, ya, bersih dari kebencian, dendam, dengki,
Kemudian yang ketiga, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Di hadis yang lain disampaikan alaikum bistina'il ma'rufi. Hendaklah kalian suka berbuat baik kepada orang lain. Fa'inau yamna'u masari usu, karena gemar berbuat baik kepada orang lain itu mencegah mati yang jelek. Kematian yang buruk, boleh jadi kematian yang buruk ini maknanya su'ul khotimah atau mati dalam keadaan yang mengerikan, tabrakan atau sebagainya. Ini disampaikan di hadis ini, di antara kiat untuk mencegah hal tersebut adalah suka berbuat baik kepada orang lain. Karena Allah tidak akan menghinakan orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Ada nasihat Ibnu Samak yang mengatakan, aku heran dengan orang yang membeli budak pakai hartanya, namun tidak mau membeli orang yang merdeka dengan amal kebajikannya. Maka di sini disampaikan kita itu bisa dalam tanda kutip membeli orang merdeka dengan berbuat baik kepadanya. Kata di bahasa Jawa disampaikan, wong itu, orang manusia itu nek dipangku mati. Maka jika dibaiki itu tidak bisa berkutik. Itu namanya membeli orang merdeka dengan berbuat baik kepadanya. Asalkan manusia itu masih manusia, masih normalnya manusia, maka normalnya manusia itu punya yang namanya merasa berhutang budi. Kalau orang itu merasa berhutang budi, maka dalam tanda kutip kita itu dalam tanda kutip bisa mengendalikan orang lain dengan berbuat baik kepadanya. Dengan kita sering berbuat baik kepadanya dan dia itu manusia yang masih normal manusia, merasa berhutang budi, akhirnya dalam tanda kutip kita bisa mengendalikannya. Karena ketika kita minta tolong atau kita perlu, kita atau dia tahu kita susah, dia akan nolong, dia akan bantu apa yang bisa dia lakukan dan pertolongan apa yang bisa dia berikan. Namun ini kalau kita berbuat baiknya kepada manusia yang masih manusia. Karena ternyata realita pengalaman hidup menunjukkan bahasanya tidak semua orang yang bentuknya manusia itu hatinya hati manusia. Ada orang yang sudah bolak-balik dibaiki, kebaikan kita diterima, namun setelah menerima kebaikan dia mencaci maki orang yang berbuat baik kepadanya. Mengejek, menghina, merendahkan orang yang berbuat baik kepadanya. Realita menunjukkan banyak orang-orang yang air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Dibaiki, balasannya dijelekkan, difitnah, digunjing, dicaci. Demikian keadaan tidak sedikit orang. Kemudian selanjutnya kita akan coba baca beberapa kisah orang-orang yang dermawan. Yang jika membaca kisah mereka, maka kita akan bisa tawadu, bisa rendah hati. Kalau kita itu belum apa-apanya dibandingkan mereka. Ya, terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, kalau Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Angin yang bertiup yang manfaatnya untuk banyak orang lebih dermawan daripada angin. Kemudian tidaklah Nabi dimintai sesuatu yang Nabi punya, kemudian Nabi mengatakan tidak.
Nabi itu tidak bisa mengatakan tidak kalau ada orang yang minta dan Nabi punya. Ini tentu gambaran orang yang sangat-sangat dermawan sekali. Semua orang yang minta akan diiyakan selama Nabi itu punya. Demikian juga yang tadi sudah saya ceritakan, ada seorang yang minta harta kepada Nabi, lantas Nabi berikan padanya kambing di antara dua gunung, artinya satu lembah. Dan orang ini kebetulan adalah tokoh di kabilahnya, dia pulang ke kampungnya dan mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad SAW itu memberi satu pemberiannya orang yang tidak takut fakir dan miskin. Karena pemberiannya ini dalam tanda kutip ngeri sekali. Satu orang saja dikasih kambing satu lembah, ratusan kambing. Seandainya kita bayangkan kemudian kita bandingkan antara dermawannya Nabi dengan pemberian-pemberian kita akan melihat tidak ada apa-apanya. Kemudian ada kisah bahwasanya Utsman, itu mungkin Utsman bin Affan, punya utang sama Tolha. Punya utang pada Tolha sebanyak 50.000 dirham. Ini utangnya ngeri nih, banyak sekali. 50.000 dirham. Karena kurang lebih 10 dirham itu di zaman Nabi kurang lebih kalau dibawa ke kita itu 3 juta. 10 dirham itu 3 juta. Lah ini 50.000 dirham. Padahal 10 dirham saja sudah 3 juta. Ini kan utang yang mengerikan ini banyaknya. Fakharaja ilal masjid. Maka Tolha satu ketika pergi ke masjid, lantas ketemu Utsman. Tolha berkata kepada Utsman, hartamu sudah siap, duit untuk membayar utang padamu, kata Tolha sudah siap, silahkan diambil, silahkan diterima. Faqal, maka jawaban Utsman, huwalaka ya Aba Muhammad. Semua duit itu untukmu saja wahai Abu Muhammad. Bayangkan, ngasih orang memutihkan utang. Memutihkan utang, dan Allah sampaikan memutihkan utang itu statusnya sedekah di surat Al-Baqarah. Ini Utsman ngasih sedekah satu orang bisa berapa tadi? 50.000 dirham. Kalau 10 dirham itu 3 juta, 3 juta rupiah, tolong bantu hitung, berapa yang dikasihkan Utsman kepada Tolha? Kalau 10 dirham itu sama dengan 3 juta, ini Utsman mutihkan utangnya Tolha 50.000 dirham. Berapa sedekahnya Utsman untuk satu orang? 15 miliar. 15 M. Gitu. Ngasih orang kok sedekah kok 15 M. Padahal itu untuk satu orang. Oh, satu setengah, bukan 15. Yang benar yang mana? 15 atau 1,5? 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar, bayangkan. Orang infak kok ngasih orang kok 1,5 M. Ini mas 1,5 M mas silahkan dipakai. Ini menunjukkan kayanya Utsman luar biasa. Namun ingat, orang kaya itu belum tentu dermawan. Bisa ngasih orang
sekali ngasih 1,5 M, 1,5 M itu luar biasa. Orang kaya itu perlu berjuang luar biasa untuk mengalahkan hatinya supaya bisa berinfak dengan nominal-nominal yang besar. Kemudian ja'a A'rabiyyun ila Abi Thalhah. Ada seorang Arab Badui menjumpai mungkin sahabat Nabi namanya Abu Thalhah. Kemudian orang Arab Badui ini minta bantuan harta. Wa ta'arafa ilaihi birahimin. Kemudian dia memperkenalkan diri kalau dia itu masih kerabat sama Abu Thalhah. Saya dengan Anda itu masih punya hubungan darah, kita pernah begini. Ya, satu mbah buyut atau apa gitu. Faqal, maka Abu Thalhah mengatakan, inna hadi ar-rahim. Sesungguhnya kekerabatan masa alani biya ahadun kebelaka. Belum pernah ada orang yang meminta kepadaku dengan mengingatkan, tidak ada seorang pun sebelummu yang mengingatkan kepadaku, meminta kepadaku dengan mengingatkan kalau masih punya hubungan kekerabatan. Maka ada orang yang ngaku-ngaku sebagai kerabatnya Abu Thalhah minta bantuan. Fa'atahu, lantas dikasih 300.000 dirham. 300.000 dirham. Ngasih satu orang, bayangkan. Kalau 10 dirham itu 3 juta. Kalau ini 300.000 dirham. Itu berapa yang dikasih berarti? Tolong bantu ngitung. Kalau tadi kan 50.000 dirham ya. Kalau ini 300.000 dirham. Hah? 90 apa Pak? 90 M. Ya, sepakat? Ada angka yang lain? Ya. Sepakat 90 M. Orang yang tidak dikenal, ngaku-ngaku kerabat, ngaku-ngaku dulur. Saya itu masih punya hubungan darah denganmu, pernah hubungannya begini-begini. Orang yang baru dikenal pertama kali. Itu dikasih 90 M. Masya Allah duitnya kayak apa banyaknya. Kemudian Masya Allah yang kedua, Masya Allah dermawannya. Itu orang yang tidak dikenal. Ngaku-ngaku saudara. Kata Urwah bin Zubair, aku melihat Aisyah radhiallahu ta'ala anha bagi-bagi duit sebanyak 70.000 dirham. Bagi-bagi duit sebanyak 70.000 dirham dalam keadaan beliau itu menambal bajunya. Artinya bajunya sederhana. Bajunya itu tambalan. Punya duit banyak malah dibagi-bagikan. 70.000 dirham. 70.000 dirham. Kalau tadi, nah kalau ini berapa? 21 M ya. 21 miliar rupiah. Itu dibagi-bagikan pada fakir miskin. Padahal beliau sendiri miskin. Terbukti dari bajunya yang itu bajunya yang tambalan. Namun ketika punya duit berlimpah, itu yang diinginkan adalah infak pada orang lain. Betapa mulia hati mereka. Layak, maka sepantasnya mereka adalah orang-orang saleh, mereka adalah manusia paling mulia, para sahabat Nabi, istri Nabi. Jadi manusia yang paling mulia setelah sang Nabi.
hatinya kayak apa? Tidak terbayangkan. Bayangkan infaknya saja, bayangkan saja kesulitan. Ini 21 M ya. Itu kira-kira kalau ditumpuk seratusan ribu di ruangan ini seberapa itu ya? 21 M. Setelah itu dibagi-bagikan. Dalam keadaan yang membagikan itu bajunya tambah. Membayangkan sedekahnya itu sulit bayangkan. Gimanakah membayangkan baiknya hatinya? Hatinya kayak apa? Hati orang yang semacam ini. Bisa infak, rela untuk infak habis 21 M dibagi-bagikan habis. Ada yang 90 M dibagi-bagikan. Kemudian diriwayatkan bahasanya Ibunda Aisyah ini dalam satu hari pernah berinfak bagi-bagi duit sebanyak 180.000 dirham. 180.000 dirham. 180.000 dirham. Dibagi-bagikan sehari. Ini duit seberapa banyak ini? Berapa kalau pakai rupiah? 10. 54 miliar. Bayangkan ada orang seharian pagi sampai sore itu cuma nyari orang untuk bagi-bagi duit 54 miliar. Sehari habis. Sehari habis. Jadi sebagian orang itu infak sekian juta saja pakai maju mundur sehingga habisnya tidak sehari. Ini 500.000 dulu dan besok ya hari kedua 500.000. Karena apa? Karena berinfaknya pakai maju mundur. Ibunda Aisyah pernah 54 miliar dibagi-bagikan sehari. Maka tatkala sore tiba, Ibunda Aisyah meminta pada budaknya, wahai budak, ambilkan buka puasaku. Maka budaknya datang membawa roti dan minyak. Jadi tidak ada dagingnya. Bukannya sederhana, cuma roti sama temannya roti itu makanan pokok, temannya atau lauknya itu minyak. Ummu Durrah kemudian berkata kepada Ibunda Aisyah, tidakkah engkau mampu dalam harta yang engkau bagikan hari ini, engkau belikan untuk kami cukup uang 1 dirham. Dengan uang 1 dirham bisa untuk beli daging, kita bisa buka puasa dengan daging. Maka budaknya menyampaikan, seandainya infak hari ini itu disisakan 1 dirham saja. Sore ini kita bisa buka puasa pakai daging. Tapi karena infaknya ndak habis ludes, tak tersisa. Padahal itu jumlahnya 180.000. Itu ndak tersisa meskipun hanya 1 keping uang dirham. Meskipun hanya 1 keping uang dirham. Maka sore itu Ibunda Aisyah dan seisi rumah tidak bisa buka puasa pakai daging. Padahal kalau ada uang 1 dirham bisa untuk beli daging, bisa untuk buka puasa. Ibunda Aisyah mengatakan, "Lau dzakartini la fa'altu." Kalau tadi kau ingatkan aku untuk nyisakan uang 1 dirham, akan kulakukan. Tapi karena ndak ada yang ingatkan, ya duit sebanyak itu dibagikan ludes habis. Bayangkan.
dermawannya Ibunda Aisyah luar biasa. Kenapa? Karena nominal sedekahnya sangat banyak. Dan lebih luar biasa lagi, nominal sedekah yang luar biasa ini, yang banyak ini habis dalam sehari. Lebih luar biasanya lagi, ketika menghabiskan uang sebanyak itu untuk sedekah, beliau tidak ingat keadaan dirinya yang sedang puasa, nanti buka pakai apa, itu tidak ingat. Yang seandainya ingat, beliau akan sisakan 1 dirham. Jika sedekah yang sedemikian berlimpah ini ya, tidak kita bisa bayangkan ya, duitnya, ya, nominalnya, lebih tidak bisa kita bayangkan hatinya. Hati yang bisa plong, happy, gembira, berinfak dengan jumlah yang sedemikian besar. Ya, demikian yang kita kaji, kita pelajari di kesempatan ya, pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita dengar, apa yang kita catat, apa yang kita baca di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang masuk ke dalam hati kita, membersihkan hati kita, di antaranya membuat kita menjadi orang-orang yang tawadu, tidak menjadi orang-orang yang merasa sudah soleh, sudah bertakwa dan yang lainnya, karena ternyata kita tidak ada apa-apanya dengan orang-orang soleh terdahulu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau ada pertanyaan? 1 atau maksimal 2 kalau ada. Ya, monggo Mas. Tentang harta itu apakah nikmat ataukah istidrat, umpan penipu, umpan tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara mengetahuinya adalah dengan mengevaluasi diri. Kita itu diberi kemudahan rezeki dalam keadaan kita banyak maksiat ataukah tidak. Banyak maksiat ataukah tidak. Namun cara pandang kita terhadap nikmat yang Allah berikan adalah meyakini kalau itu ujian. Apakah kita syukur nikmat, dan syukur nikmat itu dengan rajin berinfak ataukah kufur nikmat. Ya, jadi ya, ujian. Kita pandang ya, rezeki lancar bulan ini atau beberapa bulan ini ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Dan kita berusaha lulus ujian dengan mensyukuri nikmat tersebut dengan banyak dan rajin berinfak. Gitu sikap yang semestinya kita berikan. Ada yang lain? Ya, jika tidak kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.